AJTM alhamdulillah bisa mencapai performance yang cukup baik di sisi keuangan juga dari sisi operasional. Di tahun 2020 AJTM sendiri membukukan laba setelah pajak itu sebesar 18,39 miliar, yaitu naik sekitar 119% dibanding 2019 yang pada saat itu kita mendapat 8,39 miliar. Kemudian kalau kita bicara total aset juga terjadi peningkatan 15% dari 1,7 triliun 2019 menjadi 1,96 triliun di tahun 2020 ini. Dari sisi tingkat kesehatan keuangan, kalau kita lihat RBC itu di tahun 2019 itu sekitar 101%, di 2020 alhamdulillah melesat menjadi 257%. Dari RKI-nya sendiri yaitu rasio kecukupan investasi semula 104% menjadi 111%. Nah, kalau kita bicara dari sisi pendapatan underwriting atau hasil underwriting, itu juga terjadi peningkatan yang sangat-sangat signifikan. Di 2019 itu kita minus 11,69 miliar, berbalik menjadi positif menjadi 97,48 miliar rupiah. Hingga saat ini nih AJTM ini banyak mendapatkan profit yang signifikan dari bisnis captive, kemudian juga dari produk severance kita gitu. Saya sih yakin ke depannya kalau kita garap secara lebih serius akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar lagi gitu. Kuartal 1 alhamdulillah sih masih tetap solid. Kuartal 1 2020 ini kita bisa lihat dari rasio keuangan yang masih tetap positif. Misalnya RBC kita saat ini di kuartal 1 mencapai meningkat lagi 279% dari semula 257% di end of 2020, dan juga RKI kita masih di atas 100% yaitu 107%. Jadi sejauh ini memang kita melihat bahwa AJTM masih membukukan laba yang positif. Saat ini kita lebih fokus ke melakukan kajian produk-produk yang lebih profitable ke perusahaan gitu. Jadi produk-produk yang kurang menguntungkan memang untuk sementara yang tadi saya bilang kita hentikan dulu, dan untuk ke depannya mungkin kita fokus ke peningkatan pelayanan kepada nasabah. Di samping kita juga meningkatkan kualitas dari produknya, dengan kemudian setelah itu kita tingkatkan brand awareness terhadap produk-produk perusahaan kita. 3 pilar utama transformasi, kita melakukan transformasi di sumber daya manusia. Semula kita punya 25 posisi VP, saat ini kita menjadi hanya 12 VP. Dengan adanya streamlining dari struktur organisasi, alhamdulillah kita berhasil melakukan reduction cost atau biaya dari operasional sebesar 38%. Kita telah melakukan proses integrasi IT system, di mana kita mengawal penerapan proses GRC atau Governance Risk Compliance secara sistematis, dan kita sudah go live per April 2021 ini. Dan yang lain lagi yang tadi juga sempat disinggung adalah transformasi produk. Kita saat ini hanya menjual produk-produk yang benar-benar profitable bagi perusahaan. Alhamdulillah dengan kita melakukan 3 hal utama tersebut, kita bisa tetap menjaga RBC level kita dan juga RKI level kita di atas level yang ditetapkan oleh OJK. Kita sih pada saat ini tetap melakukan proses work from home secara 50-50. Jadi mudah-mudahan proses yang kita lakukan secara bertahap ini membiasakan kita bahwa kita melakukan pekerjaan secara lebih efektif dan lebih efisien dengan menggunakan sistem IT yang memang sedang kita develop di tahun 2020 ini.